Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sukmawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi IPA tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, materi ini diajarkan di kelas 4 semester ganjil. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup adalah makhluk yang bernapas, tumbuh, bergerak, dan berkembang. Contohnya itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Nah, lingkungan ini terdiri atas dua komponen. Yang pertama itu komponen biotik, yang artinya adalah benda hidup. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua itu komponen abiotik, ya artinya adalah benda tak hidup. Contohnya seperti air, udara, cahaya, dan tanah. Nah, makhluk hidup membutuhkan lingkungan karena lingkungan itu menyediakan makanan, air, udara, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan agar kehidupan itu tetap seimbang dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, menghemat air, dan menjaga kebersihan lingkungan serta tidak merusak hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, materi makhluk hidup dan lingkungannya ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah konkret, yang dimana dapat diamati secara langsung, contohnya seperti mengamati hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Yang kedua itu adalah kontekstual, yang dimana dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketiga itu adalah konseptual sederhana, yang artinya peserta didik mudah memahami jika menggunakan contoh nyata. Yang keempat itu adalah memerlukan observasi atau pengamatan langsung. Sehingga karena siswa sekolah dasar masih berada pada tahap berpikir operasional konkret menurut perkembangan Zen Piaget, maka pembelajaran harus berbasis dengan pengalaman nyata. Selanjutnya, pemilihan model pembelajaran yang cocok diterapkan pada materi makhluk hidup dan lingkungannya. Yang pertama itu adalah model pembelajaran kontekstual. Alasan pemilihan model ini yaitu materi berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, dan siswa lebih mudah memahami jika dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Yang kedua itu adalah discovery learning. Alasannya yaitu siswa menemukan sendiri konsep melalui pengamatan dan cocok untuk pembelajaran IPA yang berbasis proses. Yang ketiga itu adalah model problem based learning. Alasannya yaitu melatih siswa berpikir kritis tentang kerusakan lingkungan. Contohnya seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem. Selanjutnya, metode yang bisa digunakan dalam materi makhluk hidup dan lingkungannya. Yang pertama itu adalah observasi, yang artinya pengamatan langsung. Contohnya seperti melihat langsung sekitar sekolah. Yang kedua itu adalah diskusi kelompok, membahas hasil pengamatan. Yang ketiga itu adalah mengadakan tanya jawab, artinya dapat memperkuat pemahaman peserta didik. Yang keempat itu adalah melakukan eksperimen sederhana. Contoh seperti melihat pertumbuhan tanaman. Yang kelima itu adalah memberikan penugasan seperti membuat laporan atau gambar rantai makanan. Alasan pemilihan metode tersebut yaitu membuat siswa aktif dan tidak hanya menerima materi secara pasif. Adapun media pembelajaran yang cocok diterapkan pada materi makhluk hidup dan lingkungannya, yang pertama itu adalah media konkret. Contohnya seperti tumbuhan, hewan kecil, dan lingkungan sekitar sekolah. Alasannya yaitu sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang masih butuh dengan benda nyata. Yang kedua itu adalah media visual, contohnya seperti gambar rantai makanan, poster ekosistem, dan video pembelajaran. Alasannya yaitu membantu siswa memahami konsep yang tidak bisa dilihat secara langsung. Yang ketiga itu adalah media audiovisual, contohnya seperti video interaksi makhluk hidup dan animasi ekosistem. Alasannya yaitu lebih menarik dan meningkatkan perhatian peserta didik. Yang terakhir itu adalah lembar kerja peserta didik. Alasannya yaitu membimbing siswa saat observasi dan melatih berpikir sistematis peserta didik. Nah, alasan umum pemilihan model dan media penerapan pada materi makhluk hidup dan lingkungannya, yang pertama itu adalah menyesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa yang masih berpikir konkret. Yang kedua itu adalah materi bersifat kontekstual dan nyata. Yang ketiga itu adalah mendorong keaktifan peserta didik dan pengalaman langsung. Yang terakhir itu adalah membantu siswa berpikir kritis dan memahami hubungan ekosistem. Baik, itu saya dapat